Halo guys, selamat datang di channel Mangatsu, pembahasan anime dan manga. Pada pembahasan kali ini gua mau ngebahas manga Kaiju nomor 8 chapter 115. Sedikit pembahasan pada chapter sebelumnya. Bangkitnya monster era Meireki yang ada pada tubuh Kaiju nomor 9, dan dia pun berhasil mengalahkan Kafka dan sudah dalam mode menyerang kepada Mina. Lalu bagaimana chapter terbaru ini? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Cover pada halaman ini terdapat monster era Meireki yang sedang menatap ke arah Mina. Selain itu juga ada Mina yang terkejut karena terkena tanda yang diberikan oleh monster tersebut. Chapter dimulai kepada pasukan pertahanan yang mulai panik karena Mina. Di lain bagian ada anggota pasukan pertahanan yang sedang mengecek kondisi Kafka yang sudah tidak terdeteksi lagi sinyal kehidupannya. Panel berganti ke Kaiju nomor 9 yang tiba-tiba saja berbicara ke Mina bahwa tidak ada seorang pun yang bisa lolos darinya, tak peduli orang dari zaman manapun dan orang sekuat apapun, termasuk Kaiju nomor 9 itu sendiri, dan termasuk kalian para anggota pasukan pertahanan. Panel selanjutnya kembali kepada Mina yang berubah sorot matanya. Kaiju nomor 9 pun heran karena melihat sorot mata tersebut. Ternyata Mina melihat kepada seorang dan berkata bahwasannya orang tersebut tidak pernah berubah. Scene berganti ke flashback singkat antara Mina dan seseorang yang ada di sampingnya. Dia selalu membantuku mengatasi semua kekurangan yang kumiliki, ucap Mina. Juga menyingkirkan semua yang menghalangiku agar aku bisa bergerak bebas saat aku dihadapkan pada dinding yang tak bisa ditembus seorang diri, dan dia pasti akan membukakan jalannya untukku. Dan ternyata itulah wakil Mina, wakil yang terkuat yang pernah dimiliki oleh Mina. Hoshina pun tiba dengan langsung melancarkan jurus pedang teknik ke-6, dan terlihat area di sekitarnya telah ditebas oleh Hoshina. Hoshina pun mendarat di sana. Tim berganti kepada orang-orang yang kaget melihat kedatangannya. Hoshina pun sudah siap di posisi bertarungnya. Anggota pasukan pertahanan pun berbicara mengenai kedatangan Hoshina dan monster nomor 10 yang telah tiba di area pertempuran. Panel berganti kepada anggota pasukan pertahanan yang memberitahu ada serangan dari arah belakangnya. Mina pun mencoba untuk mengalihkan perhatian monster era Meireki tersebut. Panel berganti ke Hoshina yang berlari dan memberikan perintah kepada Okonogi untuk segera melakukan tahap kedua. Dan Okonogi pun menanggapi perintah. Siap helikopter Apache 9 untuk menyatukan semua sesuai nomor pola nomor 7, mulai dari titik F hingga titik G. Kembali kepada Hoshina yang berbicara kepada monster nomor 10 untuk langsung menyerang dengan sekuat tenaga. Nomor 10 pun bilang, dasar nggak perlu kau bilang pun aku juga sudah tahu bodoh, ucap nomor 10 kepada Hoshina. Peralatan tempur milik Hoshina pun telah tiba di area pertempuran. Panel berlanjut dengan Hoshina yang berlari dan melakukan serangan kepada monster era Meireki yang sedang berada di atas udara. Tapi dengan mudahnya monster tersebut hanya menjentikan jarinya saja dan serangan tersebut pun hilang tanpa mengenai sedikit pun ke tubuhnya. Hoshina pun terkejut karena serangan itu hilang secara tiba-tiba, dan dia menganggap kalau itu adalah sebuah perisai. Dan panel berganti kepada monster era Meireki yang bagian tubuhnya bercabang dan terlihat sangatlah besar. Hoshina masih saja terkejut atas apa yang telah dia lihat. Monster era Meireki pun bergantian menyerang ke Hoshina, dan nampak area yang terkena serangan monster era Meireki sangatlah besar. Hoshina pun bilang setiap serangannya sangat berbahaya. Komandan Ashiro, aku akan mengalihkan perhatiannya. Kau pergilah ke tempat Kafka berada, ucap Hoshino kepada Mina. Mina pun menanggapinya dan bilang dia bukan lawan yang bisa kau hadapi seorang diri. Aku tahu itu, karena itulah tolong izinkan satu orang lagi untuk ikut membantu dalam pertarungan ini, ucap Hoshina. Tiba-tiba saja ada suara yang muncul. Izin katamu, apa aku tidak salah dengar? Sebagai komandan unit 1 yang merupakan pasukan terkuat di negara ini, kenapa diriku yang hebat malah membutuhkan izin dari kalian anggota unit 3? Monster era Meireki pun melihat kedatangan orang tersebut, dan dia adalah Gen Narumi.
yang telah tiba untuk melanjutkan chapter Kaiju nomor 8 ini. Tertulis di akhir chapter, para petarung kuat pasukan pertahanan kini berkumpul, dan chapter selanjutnya pun akan rilis pada tanggal 24 Oktober. Udah sampai sini dulu untuk pembahasannya. Support terus akun ini dengan like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Arigato minna.